Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang identifikasi masalah komoditi jagung dengan pendekatan 5W1H yang beranggotakan Putri Vina Puspita dengan NPM 197540019, Reja Imelda Puspita dengan NPM 197540022. Apa yang dimaksud dengan 5W1H? Pernyataan yang jawabannya dianggap sebagai dasar pengumpulan informasi atau dalam memecahkan masalah. Lalu apa saja yang terdiri dari 5W1H, yaitu what, apa yang terjadi, where, di mana masalah terjadi, when, kapan masalah terjadi, who, siapa yang terpapar masalah, dan how, bagaimana mengatasi masalah. Identifikasi masalah komoditi jagung dalam skala kecil. Dalam what, mengalami kesulitan dalam meningkatkan produksi dan pendapatan. Dan where, masalah terjadi di Desa Dosroha, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Lalu when, pada tahun 2010, produktivitas rata-rata Kabupaten Samosir khususnya di Kecamatan Simanindo yaitu 4,3 ton per hektar, sementara standar produktivitas jagung nasional sementara mencapai 7 ton per hektar. Produktivitas jagung di Kabupaten Samosir lebih rendah 39% dari produktivitas jagung nasional. Lalu yang terpapar masalah ini sendiri adalah para petani jagung di Kabupaten Samosir. Sedangkan how, perlu adanya pendanaan yang lebih baik untuk peningkatan produksi jagung, sehingga petani perlu bantuan pendanaan seperti fasilitas kredit di lokasi penelitian. Dan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani, pola tanam jagung sebaiknya dilakukan 3 kali dalam setahun. Juga perlu adanya keterlibatan penyuluhan pertanian tentang penting organisasi kelompok tani. Lalu mengenai identifikasi masalah komoditi jagung dalam skala besar. Dalam what, yaitu apa? Meningkatnya harga jagung dalam negeri lebih tinggi dari harga jagung dunia, sehingga jagung Indonesia kalah bersaing di pasar internasional. Lalu where, masalah ini terjadi di negara Indonesia. When, yaitu kenapa? Karena harga jual rata-rata jagung Indonesia pada tahun 2014 sebesar Rp2.700 per kilogram, sedangkan harga jagung dunia pada Mei 2014 sebesar Rp2.173 per kilogram. Hal ini menunjukkan bahwa hanya jagung domestik lebih mahal daripada harga internasional, yaitu harga keekonomiannya. Lalu siapa yang terpapar? Yaitu masalah ini sendiri adalah negara Indonesia. Karena meningkatnya harga jagung dalam negeri merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya harga input usaha tani sehingga biaya produksi juga naik. Dengan demikian, peningkatan harga jagung dalam negeri diduga menyebabkan industri pakan mencari bahan baku jagung melalui impor. How, yaitu bagaimana guna menekan impor jagung sekaligus meningkatkan daya saing jagung nasional. Pemberlakuan sistem resi gudang atau SRG merupakan salah satu solusinya. SRG dapat dikategorikan sebagai salah satu faktor pendukung peningkatan daya saing jagung, yaitu aspek keunggulan kompetitif, khususnya dalam bentuk primer. Lalu dalam rincian di atas, kami dapat menyimpulkan, berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapang, petani umumnya mengalami kesulitan yang disebabkan keterbatasan petani seperti memiliki lahan yang sempit, modal yang kecil, teknologi yang sederhana, serta keterampilan dan pengetahuan petani yang terbatas. Terbatasnya pengetahuan petani mengenai analisis usaha taninya menyebabkan petani belum mengetahui dengan tepat apakah usaha tani yang dilakukan efisien, dilihat dari Return Cost Ratio atau RCR, sehingga layak untuk diusahakan. Jagung Indonesia diyakini mampu bersaing di pasar ASEAN karena memiliki daya saing komparatif maupun kompetitif. Faktor pendukung utama yaitu kemampuan daya saing jagung Indonesia adalah sumber daya lahan, tingkat produksi, dan jumlah rumah tangga tani yang cukup besar sebagai motor penggerak produksi jagung. Selain itu, aspek regulasi dan kebijakan seperti pemberlakuan sistem resi gudang, value added
produk serta pengetatan perizinan usaha perdagangan besar dapat mendukung peningkatan daya saing jagung Indonesia di pasar internasional. Sekian, terima kasih atas presentasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.